보이지 않는 듯 손을 들고 요즘 따라 내거 아닌 내거 같은 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica dengan NIM 2514070282 dari kelas PGMIH. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah IBM. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai perdebatan antara kaum tua dan kaum muda dalam pembaruan Islam di Minangkabau pada awal abad ke-20. Pada abad ke-20, pembaruan Islam di Minangkabau memasuki gelombang kedua yang ditandai dengan munculnya perdebatan antara kaum tua dan kaum muda. Perdebatan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam memahami ajaran Islam, adat, serta sistem pendidikan yang berkembang di masyarakat. Yang pertama yaitu dalam bidang agama. Perdebatan yang muncul meliputi beberapa aspek, salah satunya tarekat. Kaum tua mendukung praktik yang telah lama berkembang di Minangkabau. Mereka menganggap tarekat sebagai bagian penting dari pembinaan spiritual umat Islam. Sebaliknya, kaum muda mengkritik sebagian praktik tarekat yang dianggap mengandung unsur bid'ah atau tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Menurut mereka, ajaran Islam harus dikembalikan kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu persoalan bid'ah dan amalan tradisional. Kaum muda berusaha memurnikan ajaran Islam dari berbagai praktik yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Mereka menolak beberapa ritual keagamaan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, kaum tua mempertahankan amalan-amalan tersebut karena telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam di Minangkabau. Yang ketiga yaitu mengenai ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan perkembangan zaman. Kaum muda mendorong umat Islam melakukan ijtihad agar ajaran Islam dapat menjawab tantangan kehidupan yang terus berkembang. Mereka berpendapat bahwa umat Islam perlu berpikir kritis dan terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, kaum tua lebih menekankan pentingnya mengikuti pendapat para ulama terlebih dahulu yang telah memiliki keilmuan keagamaan dalam bidang agama. 4. Tentang keharusan bermazhab. Kaum tua berpendapat bahwa umat Islam harus mengikuti salah satu mazhab fikih yang telah diakui, terutama mazhab Syafi'i yang telah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Sedangkan kaum muda beranggapan bahwa bermazhab tidak harus dilakukan secara kaku. Mereka menilai umat Islam dapat langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan Islam. 5. Dalam bidang adat. Hubungan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam. Kaum tua cenderung mempertahankan adat yang telah berkembang lama dalam masyarakat. Mereka melihat adat sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dijaga. Sementara itu, kaum muda berpendapat bahwa adat harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Mereka berpegang pada prinsip bahwa adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip yang terkenal di Minangkabau adalah adat besyari syarak bersandi kitabullah, yang berarti adat harus berlandaskan syariat Islam dan syariat bersumber dari Al-Quran. 6. Dalam bidang pendidikan. Perbedaan pandangan juga terlihat dalam sistem pendidikan. Kaum tua mempertahankan sistem pendidikan tradisional di surau dengan metode halaka, yaitu belajar secara langsung kepada guru. Pembelajaran lebih banyak berfokus pada kitab-kitab klasik dan ilmu agama. Sebaliknya, kaum muda mengembangkan sistem pendidikan modern seperti madrasah dan sekolah Islam. Mereka memperkenalkan sistem kelas, kurikulum yang terstruktur, serta metode pembelajaran yang lebih modern. Selain ilmu agama, mereka juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Dampak pembaruan Islam gelombang kedua.
perdebatan antara kaum tua dan kaum muda membawa beberapa dampak penting bagi perkembangan masyarakat Minangkabau. 1. Munculnya pembaruan dalam pemikiran Islam yang mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami ajaran agama. 2. Berkembangnya lembaga pendidikan Islam modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum. 3. Terjadinya dinamika intelektual dalam masyarakat yang mendorong lahirnya berbagai gagasan baru. 4. Terbentuknya berbagai organisasi Islam yang berperan dalam pendidikan dan dakwah. 5. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat menuju kehidupan yang lebih terbuka terhadap kemajuan dan pembaruan. Jadi, perdebatan antara kaum tua dan kaum muda merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan Islam di Minangkabau. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, kedua kelompok tersebut sama-sama bertujuan untuk memajukan kehidupan umat Islam. Perbedaan tersebut justru memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan, pemikiran Islam, dan kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini. Sekian pembacaan dari saya tutupi dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.